Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nora sehat ini? Senang nih berjumpa dengan Mas Sul di ruang sesi hari ini dan juga untuk bisa saya hadir di sini untuk bisa membantu Pak Saiful juga mengungkapkan kekhawatirannya dan mencoba untuk menyelesaikan solusinya dari apa yang sudah Pak Saiful rasakan. Ya. Nah, sebelum kita menetapkan apa nih nanti hasil diskusi yang tentunya harus ada ya, diskusi ini berlangsung supaya ada manfaat. Mungkin dari Pak Saiful bisa sampaikan mungkin keresahan apa dari Pak Saiful yang akan disampaikan. Ya, kalau menurut saya sekarang ini apa ya? Keresahan yang mungkin ataupun juga yang terganjal bagi saya ini adalah situasi sekarang yang berkaitan dengan bagaimana kita mentransportasi pikiran kita dan seluruh energi kita untuk menuju pendidikan yang lebih baik gitu, Bu. Wow, luar biasa ya keresahan Pak Saiful ini sudah tajam sebagai seorang pendidik. Baik, berarti kita sepakati ya Pak Saiful ya dari keresahan ini yang diangkat. Saya coba nanti sedikit bertanya kepada Pak Saiful. Mudah-mudahan Pak Saiful nanti maulah mengungkapkan apapun supaya nanti bisa kelihatan apa sih solusinya. Tapi solusinya itu datangnya dari Pak Saiful juga bukan dari saya. Gitu. Iya, Oke ya, berarti kita sepakati untuk membicarakan ini. Nah, Pak Saiful kan jadi pendidik nih. iya. Sudah berapa lama Pak Saiful jadi pendidik? Jadi guru? Kalau pengalaman mengajar itu udah lebih dari 25 tahun, Ibu. Waduh, berarti udah luar biasa sekali pengalamannya ya Pak Saiful ya. Pastinya sebelum kita beranjak kepada penyelesaian masalah nanti ya tentang transformasi, tentang apa namanya kemajuan pendidikan, tentu saya pengen tahu juga menurut Pak Saiful transformasi itu apa? Ya, menurut pandangan saya, makna atau pemaknaan daripada transformasi itu adalah langkah atau niat untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Luar biasa, berarti udah ada niat sekarang Pak Saiful untuk Iya. melakukan perubahan ya. Jadi Terus artinya bagi saya ya, tidak sekedar hanya slogan, tapi memang sudah ada niat dari hati untuk ya, menggerakkan hati dan energi. mudah-mudahan ya Pak Saiful semua kita punya niat yang sama ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus memaknai kemajuan pendidikan itu dari versinya Pak Saiful seperti apa? Uh, Harapan pemerintah itu kan luar biasa, Ibu. Kalau kita tangkap gitu. Iya, Tapi iya kalau betul. kita lihat kemampuan kita dari apa namanya tataran bawah untuk menyambut keinginan pemerintah untuk melakukan transformasi perubahan itu memang sulit Iya betul. sekali untuk kita apakan kita adopsi dan membutuhkan waktu yang saya kira cukup panjang waktu ini, Bu. Oke. Wah, luar biasa ya. Mungkin karena pengalaman Pak Saiful yang sudah 20 tahun. Kalau saya belum perkenalan ya. Kita belum perkenalan tadi ya Pak Oh Saiful ya. iya iya Pak iya. Saiful dari SMK dari Uh, sekolah mana ya? Saya sebagai koci yang berasal dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, Bu. Wah, berarti kota ini ya, kota keren pendidikan itu saya sangat tahu sekali itu kota kerennya Hmm, pendidikan. Kalau saya dari ini Pak, dari Padang, dari SMK dari N1 Padang ya. Sumatera Barat. Tapi Dan saya Ibu pasti udah, tapi Ibu kan sudah artinya mengetahui betul gitu apa pendidikan di Kota Bukit Tinggi tentang ya. kemajuan pendidikan tadi dari versi Bapak apa nih? Jadi jelas nih nanti arahannya mau seperti apa gitu. Kalau kita punya landasan pemikiran tentang transformasi pendidikan itu adalah bagaimana menggiatkan seluruh stakeholder
atau pemangku kepentingan untuk secara bersama memang kita dan berkolaborasi untuk menciptakan itu. Tetapi saya lihat Ibu di lingkungan kita sendiri di sekolah itu Ya. kemauan itu yang kurang gitu. Jadi kemauan daripada guru untuk keluar dari comfort zone. Jadi kenyamanannya itu dia merasa Gitu. udah nyaman di sana gitu. Jadi kalaupun ada semacam perubahan-perubahan yang ingin diciptakan, kita mengalami kendala gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi, dari segi kemajuan dari versi itu mungkin dari segi masalahnya ya, Pak, ya, kalau saya melihatnya. Kalau dari visinya nanti kemajuan pendidikan seperti apa nih yang Bapak mau, capai? Dari visi dulu sebelum, apa yang mungkin Bapak bisa lakukan. Kalau dari visinya ke depan kemajuan yang maju pendidikan yang maju menurut Bapak itu apa nih? Sebagai guru, kita harus memiliki visi ke depan itu sebagai garda terdepan untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan yang Iya, kita lakukan tersebut adalah dari berbagai aspek, tetapi konsepnya mhm. adalah mengutamakan ataupun mengedepankan kepentingan siswa gitu, Bu. Jadi Oh, artinya berarti berpihak ya. kepada siswa atau murid. Berarti pembelajaran yang ke depan menurut Pak Saiful itu nanti adalah pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Pak ya. Iya. Nah sekarang saya pengen tahu banget ini Pak. Selama ini sudah jadi guru Bapak kira-kira pencapaiannya apa aja nih di sekolahnya? Meskipun capaian itu banyak, tapi keberpihakan kepada murid itu masih relatif dangkal gitu, kalau kita Sekarang lihat. hal kecil apa yang Bapak bisa lakukan itu untuk bisa eh, sedikit langkah melangkah lebih maju untuk bisa mewujudkan pembelajaran dari yang berpihak pada murid. Kira-kira apa yang terpilih oleh Bapak Saiful? Inilah sebenarnya yang mendasari saya untuk ikut di dalam program pembekalan calon pengajar praktik. Sebenarnya juga seharusnya saya lalui melalui guru penggerak gitu, Bu. Dari selama ini Pak Saiful sebagai calon guru penggerak ya, calon guru penggerak, Bapak eh, sudah mendapatkan sedikit ilmunya. Nah, ilmunya tentang filosofi atau filsafat pendidikan yang diperoleh. Nah, kira-kira bahagian kecil apa yang menarik bagi Pak Saiful untuk diwujudkan? Ketika keberpihakan kepada siswa itu sudah kelihatan ya, keberpihakannya kan kelihatan Bapak mewujudkan nih ceritanya gitu. Kira-kira ada nggak strategi kecil yang lebih spesifik gitu untuk uh, bisa Bapak wujudkan itu nantinya? Uh, ya, barangkali uh, di pikiran saya ada atau di benak mungkin ada ya. Tetapi Coba kadang-kadang, coba Pak wujud. tetapi setelah kita akan mencoba mengidentifikasi ataupun juga bernalar tentang hal-hal ini, maukah ini bagian terkecil daripada lingkungan kita menerima ide-ide kita gitu kan? Nah, jadi ini yang ini resah ini Nggak sebenarnya, Bu. apa-apa Pak diwujudkan. Kegelisahan gitu Ya, kan. nggak apa-apa Pak. Jadi gini, iya, jadi gini Pak, eh, Bapak tadi kan udah bilang nih, perubahan itu adalah hal sekecil apapun untuk menjadi lebih baik, itu ya versi Bapak tadi kan ya. Nah, misalkan ada nih perubahan hal-hal kecil, misalnya mau membuat rendang menjadi lebih baik, misalnya kan seperti itu saya analogikan. Berarti tahapannya apa nih? Mungkin perbaikannya di proses, mungkin perbaikannya di cara pembuatan, mungkin di alat-alat kebersihan dan lain sebagainya. Pak Saiful sebenarnya langkah kecil itu sudah mulai terasa begitu ya Pak ya. Coba deh, saya pengen tahu nih langkah kecilnya Pak Saiful apa kira-kira. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, walaupun itu berbenturan dengan apa namanya, berbenturan dengan lingkungan Bapak. Kira-kira apa? Ya, eh, kalau kita lihat terus terang kalau sekolah kita sudah tergolong kategori sekolah besar, memiliki Iya, murid 1648 rombel. wow, besar ya Kan Pak. begitu, Bu. Iya Nah, iya besar kalau sekali namanya betul betul sekolah besar tentu permasalahan juga sangat besar gitu, Bu. Ya. besar. Iya Ya. Tapi kalau berkenaan dengan iya. sekolah besar yang menyangkut tentang fasilitas untuk
mendukung proses pembelajaran uh, agar siswa itu goalnya setelah tamat itu nanti ada kebekerjaan, melanjutkan wirausaha, itu saya kira tidak begitu sulit karena fasilitas itu sudah ada gitu. Nah, cuman ini yang sekarang yang Oke. menjadi masalah, Ibu, mindset daripada guru yang belum artinya menunjukkan Iya, keberpihakan sehingga betul-betul nanti pada anak ini murid. kita siapkan, anak kita yang akan kita siapkan setelah lulus nanti apakah dia akan memiliki karakter yang baik gitu ya. Apakah dia bisa mencontoh hal-hal Iya. yang baik, sementara guru yang akan dicontoh itu guru yang bagaimana gitu. Iya, betul betul. Ini udah mengerucut sebenarnya nih Bapak. Bapak tadi sudah sampaikan juga, kemudian ada langkah kecil untuk merubah mindset. Nah, menurut Bapak nih supaya memang ada perubahan nanti di sekolah Bapak gitu ya. Kira-kira hal kecil untuk perubahan mindset itu Bapak capai dengan apa ya? eh Ya perlulah barangkali sosialisasi secara intens tentang gerakan perubahan transformasi ini, Bu. Jadi mungkin istilah transformasi ini bagi guru itu sendiri belum paham atau sudah pernah mendengar tapi belum Iya. pernah apa mendalami gitu. Apa makna dan apa makna yang ditumpangkan kepada guru tentang transformasi pendidikan itu. Jadi barangkali Berarti Bapak komit ya? Heeh. harus Ibu. Berarti Bapak Iya, berarti Bapak nanti komit ya mau melakukan sosialisasi tentang bagaimana filsafat pendidikan sebaiknya itu di sekolah Bapak. Kira-kira gimana Pak? Komit ya? Dan Ar- pertanyaannya dengan cara apa Pak? Mungkin nanti sosialisasinya. Eh, ya artinya kalau ditanya tentang komit, kita pasti komit. Artinya Iya, gerakan daripada pemerintah dan kemudian kita sebagai tempat untuk ditompangkan mengeksekusi tujuan tersebut harus ya kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, itu paling penting. Nah, dan ini adalah estafet yang harus ya tidak bola mati di tangan kita, Bu. Harus kita juga iya betul. sampaikan kepada siapapun yang ada di sekolah kita ini karena Iya. beliau-beliau itu adalah bagian-bagian terkecil yang harus melakukan perubahan juga gitu, Bu. Oke, menarik sekali nih Pak. Boleh nggak nanti saya tagih nih Pak janjinya Bapak untuk melakukan hal kecil tadi untuk mewujudkan perubahan dalam bentuk sosialisasi ini. Kira-kira nanti saya bisa lihat pencapaiannya Pak Saiful itu kapan ya? Insya Mungkin Allah, Pak Bu. sosialisasi butuh waktu, ya? Saya sangat suka dan menyambut baik itu, Bu. Artinya ada Iya, yang artinya di sini yang mengkatrol saya untuk melakukan atau berbuat sekecil enggak apapun gitu. sebenarnya enggak Yang dekat. yang artinya nanti Iya, tentu ada bernilai bekas kepada kita bersama gitu di dalam hal pendidikan. iya. Jadi mungkin saya butuh sekitar Sebenarnya 1 bulan lah, Bu. Saya akan coba satu dulu bulan Pak, 1 bulan cukup enggak, Bu? Saya satu khawatir ini bulan. satu Tapi bulan pun. eh, tidak cukup. Jadi gini Pak, kita merayakan kemerdekaan sekarang itu semboyannya adalah pulih lebih cepat, bergerak lebih, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu Pak. Iya, iya, Jadi iya. kalau memang mau melakukan perubahan sih saya apa namanya mau melakukan perubahan menurut Bapak nih dengan slogannya kemerdekaan kita nih. Saya kembalikan lagi ke Pak Saiful nih sebulan cukup atau kurang atau lebih nih. Kira-kira Slogan itu, bagaimana nih dari ya, Bapak? slogan itu luar biasa banget ya. Artinya match sekali Iya, dengan apa yang kita impikan gitu. Jadi lebih cepat betul. lebih baik ya. Kalau bisa cepat, Oke deh. kenapa harus berlambat-lambat kan begitu, Bu? Harus berlama. Oke Pak, sepertinya diskusi kita hangat ya Pak dalam artian tadi Bapak berangkat dengan keresahan Bapak, kemudian Bapak simpulkan lagi dengan sesuatu yang akan diwujudkan dan saya
di sini hanya mendengarkan, menggali lebih jauh sehingga Bapak memang benar-benar sudah tahu nih ke depan Bapak mau lakukan apa untuk perubahan kecil itu. Jadi saya tidak akan menagih juga, saya akan menerima aja nanti nih WA-nya Bapak. Saya sudah lakukan ini loh Bu Nora, di sini, di sini, di sini, dan apa efeknya bagi lingkungan di sekolah Bapak. Luar biasa sekali pertemuan ini. Mudah-mudahan di sesi-sesi coaching berikutnya kita akan bertemu lagi dengan Pak Saiful dan juga dengan beberapa teman-teman yang lain juga. Dan menurut Bapak nih hasil pembicaraan ini sekarang ada terasa manfaatnya atau bagaimana Bapak? Eh, Artinya ini hal yang sangat luar biasa dan saya berkesempatan juga berkesempatan baik ini meluapkan hati dan Iya, iya, keresahan ini sebenarnya ya. betul. Ini udah lama sebenarnya, tapi mau kemana mau ditompangkan kegelisahan ini. Keresahannya ya Iya, Pak. keresahan Iya, ini. iya. Oke, Ya. Jadi gimana kemudian Pak, udah plong? Ya, sedikit plong itu, Bu. sedikit Karena plong. ada benang merah nampaknya yang Ya, mungkin perlu ini ditindaklanjuti. Mudah-mudahan saja saya berdoa ini niat baik saya ini akan berterima oleh siapapun yang tentunya juga sama-sama berniat untuk melakukan sebuah perubahan sekecil apapun. Jadi kita mulailah dari hal-hal yang kecil dulu gitu kan. Dan amin. hal-hal yang kecil ini supaya berbekas juga bagi lingkungan kita gitu. Amin, amin. Saya rasa untuk sebuah niat baik, Bapak semesta akan mendukung. Allah juga akan mengijabah semua doa-doa kita. Insya Allah. Ini mungkin karena sesinya sudah selesai juga, sudah di penghujung waktu ya Pak Saiful. Saya cukupkan saja sesi coaching kita hari ini. Mudah-mudahan Pak Saiful juga merasakan kebermanfaatan dari sesi ini. Dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.